Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sari dengan NIM 213830221117 dari program studi perbankan syariah kelas C. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan nge-review jurnal. Saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Etika Keutamaan dalam Akhlak Tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani, penulis Badaruddin Syafi'i. Nama jurnal Jurnal Islam Nusantara. Tahun 2021, halaman vol 0501P23-37. Tujuan penelitian, kesempurnaan akhlak dalam diri manusia dapat diwujudkan dengan penyucian jiwa melalui tahapan penyucian diri. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif dengan teknik analisis isi, konten analisis, yaitu pertama, interpretasi. Digunakan untuk menyingkap kebenaran. Interpretasi berarti bahwa tercapai pemahaman yang benar mengenal pemikiran akhlak tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani yang bersumber dari buku dan karyanya. Interpretasi dilakukan bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik. Kedua, koherensi intens. Untuk pemahaman yang benar, jikalau unsur-unsur struktural dilihat dalam struktur yang konsisten sehingga benar-benar merupakan internal struktur atau internal relation. Ketiga, holistik. Holistik merupakan corak khas dari suatu kelebihan dalam konsepsi filosofis. Subjek dalam penelitian ini yang menjadikan objek studi tidak hanya dilihat secara otomatis, yaitu secara terisolasi dari lingkungannya, melainkan ditinjau dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Hasil dan pembahasan penelitian yang saya dapat adalah Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada tahun 470 Hijriah dan wafat pada 561 Hijriah di sebuah kota kecil bernama Nif atau Naif. Daerah ini masih termasuk dalam distrik Jailan atau Jilan, Kurdistan Selatan. Secara geografis, daerah ini termasuk 150 km sebelah timur laut kota Baghdad atau di selatan laut Kaspia, Iran. Tanah kelahiran Al-Jailani ini dahulu termasuk dalam wilayah Tabaristan atau Khotani 2012. Tasawuf merupakan suatu ilmu yang mempelajari seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani lebih condong pada tasawuf akhlak yang berlanjut pada tasawuf amal. Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ada dua perkara penting yang berkaitan dengan tasawuf. Pertama, mendidik jiwa, menyucikan dan membawanya untuk berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Kedua, etis dalam pergaulan dengan memberikan kepada sesama, memberikan nasihat dan ikhlas dalam segala hal serta meninggalkan permusuhan. Ajaran tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani mengenal istilah penyucian diri untuk membersihkan kolbu dari penyakit hati sehingga dapat mencapai derajat manusia yang lebih utama dan berakhlak mulia menurut Al-Jailani. Untuk mencapai manusia yang utama berakhlak mulia terlebih dahulu membersihkan hati dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Tujuan dari pembersihan diri tersebut adalah untuk mencapai sifat-sifat Allah dan mencapai zat Allah melalui makrifat dan hakikat. Jalan untuk menyucikan diri tersebut yaitu taubat, zuhud, tawakal, sabar, jujur, bersyukur, dan ridho. Hati seorang hamba yang bersih dan suci akan tersingkap semua tabir hitam yang menutupi hatinya. Hati akan terisi oleh kebaikan, sehingga perilaku yang timbul akan menjadi akhlak yang baik pula. Apabila jiwa manusia telah bersih, dan efek dari jiwa yang bersih adalah, menurut Abdul Qadir Al-Jailani, taubat adalah kembali kepada Allah dengan mengurai ikatan dosa yang terus-menerus dari hati, kemudian melaksanakan setiap hak Allah. Kedudukan taubat berada pada tingkat awal, pertengahan, dan akhir hidup manusia, sehingga taubat tidak boleh ditinggalkan sampai mati.
Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa taubat itu ada dua macam, yaitu taubat yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Taubat ini tidak terelasi kecuali dengan menghindari kezoliman, memberikan hak kepada yang berhak, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Taubat yang berhubungan langsung dengan Allah, maka taubat dilakukan dengan cara memohon, mengucapkan istighfar dengan lisan, menyesal dalam hati, dan bertekad tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Keunggulan yang saya dapati adalah selain membentuk manusia yang baik, juga memiliki kepribadian dan perilaku etis adalah hal yang utama dalam etika keutamaan. Dan kekurangan yang saya dapati pada hasil dan pembahasan tentang konsep akhlak tasawuf, Abdul Qadir Al-Jailani itu sendiri menawarkan konteks yang panjang sehingga terkesan membosankan. Jadi kesimpulannya adalah pemikiran Abdul Qadir Al-Jailani tentang konsep akhlak tasawuf lebih menekankan pada aspek perbaikan perilaku individu manusia melalui beberapa tahapan keutamaan penyucian jiwa, taubat, zuhud, tawakal, sabar, syukur, dan ridho, maka akan melatih jiwa manusia memiliki akhlak mulia. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.